dari jeruk kalamansi ini adalah sirup kalamansi. Usai dipetik, buah yang masih segar ini langsung diproses menjadi olahan sirup. Untuk menghasilkan 1 liter sirup, diperlukan 3-4 kg jeruk kalamansi. Sampai di sini itu ditimbang dulu supaya tahu berapa kapasitas dari jeruk yang sudah dihasilkan. Setelah itu baru dicuci bersih. Setelah dicuci bersih nanti ditiriskan supaya tidak tercampur antara air sama jeruknya ya. Setelah tirisnya sudah cukup, baru kita giling. Di dalam proses penggilingan itu nanti antara kulit dan air juga biji akan terpisah. Setelah itu baru kita saring dengan saringan yang sudah disiapkan. Setelah itu diendapkan kurang lebih setengah jam. Tujuan pengendapan antara minyak atsiri dari kulit itu supaya dia naik ke atas. Dan itu biasanya kami gunakan untuk bagian yang atas itu sebagai minyak atsirinya. Air jeruk disaring dengan proses manual menggunakan saringan. Baru kita masuk proses pemasakan sirup itu sendiri. Jadi dengan komposisinya 1 liter air jeruk, 2 kg gula. Itu kurang lebih proses pemasakannya sekitar 30 menit. Kadar gula lebih banyak dibandingkan air jeruk karena gula juga berfungsi sebagai pengawet alami. Selain itu juga untuk menetralisir rasa kalamansi yang sangat asam. Meskipun menggunakan banyak gula, kita tidak perlu khawatir kehilangan kandungan vitamin C yang terdapat pada jeruk kalamansi, karena proses pemasakan layaknya pasteurisasi pada susu. Kalau kalamansi jelas vitamin C-nya tinggi ya, karena kita pengolahan tidak sampai berdiri itu pakai double jacket, jadi itu tidak langsung kena api, dan di tengahnya double jacket itu ada air seperti di tim kayak gitu, sehingga memungkinkan vitamin C tidak banyak yang hilang dalam proses pemasakan itu ya, karena itu hanya suhu 74 derajat ya, seperti pasteurisasi kayak gitu, sehingga memungkinkan vitamin C tetap tinggi dari kalamansi, karena memang teksturnya ataupun rasa yang kita dapatkan dari kalamansi itu kan memang asam ya, dan itu tidak ada manisnya sama sekali, jadi otomatis ini kandungan vitamin C-nya yang cukup tinggi. Air jeruk yang telah dimasak kemudian didiamkan dulu selama 3 hari dalam wadah yang disediakan. Tujuannya supaya minyak yang masih tersisa itu bisa naik ke atas lagi. Dan yang kita hasilkan, kita jual benar-benar istilahnya murni dari rasa kalamansinya. Jadi tidak rasa ada pahit-pahitnya seperti itu. Proses pembuatan yang masih alami dan tanpa bahan pengawet membuat sirup kalamansi ini mampu bertahan hingga 6 bulan lamanya. Dalam sehari, industri rumahan ini bisa membuat sekitar 150 hingga 200 botol sirup kalamansi yang didistribusikan tidak hanya di Kota Bengkulu, namun hingga ke pulau lain di Indonesia.
Sirup dijual mulai dari 24.000 hingga 36.000. Ya, jeruk kalamansi itu saya seneng banget minumnya karena rasa jeruknya itu beda dari jeruk yang lain. Asemnya itu bikin seger gitu. Untuk harga sih kalau untuk produk Bengkulu saya rasain sendiri sih memang masih mahal. Mungkin karena pembuat produksinya di Bengkulu sendiri kan masih jarang ya. Jadi memang tercukup lebih mahal sih dari yang lain. Sirup kalamansi yang kaya akan vitamin C banyak mengandung manfaat, antara lain mencegah penyakit pernafasan, penguat tulang, memacu pertumbuhan, antioksidan, dan memperlancar sirkulasi darah. Sirup kalamansi ya itu salah satu minuman yang sekarang ini kita mau menjelang Wonderful 2020 kita lagi gembor-gemborkan lah, kita lagi memang expose benar-benar. Terakhir kita di acara Car Free Day 26 November kemarin secara gratis kita bagikan untuk pengunjung di Car Free Day itu botol-botolnya itu rasanya beda dengan sirup yang lain. Dia yang pertama asemnya tuh asam segar lah gitu.